Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Apabila tubuh kita sehat, kita dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Nah, sudahkah kamu makan ikan hari ini? Hari ini kita akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Nah, kalian diskusikan terlebih dahulu ya bagaimana tekniknya dengan teman dan juga gurumu. Teknik melempar bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Ada 3 jenis lemparan, yaitu yang pertama, lemparan melambung. Kalian bisa melakukan lemparan melambung ini dengan cara berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas, siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Lalu ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Itulah cara untuk melakukan lemparan melambung. Kemudian teknik yang kedua, yaitu lemparan mendatar. Cara melakukan lemparan mendatar yaitu berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran ya. Lalu ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Itulah cara melakukan lemparan mendatar. Teknik melempar bola yang ketiga yaitu lemparan menyusur tanah. Cara yang kalian lakukan yaitu berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan kalian harus ke arah sasaran ya. Lalu ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Kemudian, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Nah, itulah tadi teknik melempar bola ya anak-anak. Berikutnya adalah teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola juga sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu, pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola. Baik bola yang datangnya melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Ada 3 cara menangkap bola, yaitu yang pertama, cara menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Yang kalian bisa lakukan dengan cara ini adalah berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu. Lalu kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola ya. Lalu kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Nah, itulah tadi cara menangkap bola yang datangnya melambung ya. Cara kedua yaitu cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Yang kalian lakukan pertama-tama berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua kaki diluruskan ke depan setinggi bahu ya. Lalu, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Kemudian, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Itulah cara menangkap bola yang datangnya mendatar ya anak-anak. Teknik yang ketiga, cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Kalian bisa lakukan seperti ini. Sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut.
Telapak tangan menghadap ke depan. Lalu, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Dan yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lainnya di depan dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Nah, anak-anak, itulah tadi teknik menangkap bola. Anak-anak, setelah kalian mengetahui teknik melempar dan menangkap bola, kalian bisa melakukannya bersama dengan teman-teman ya. Anak-anak, kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Sekarang coba kalian jelaskan ya cara perkembangbiakan hewan baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Tulisan kalian harus memuat cara perkembangbiakan dan penjelasannya, lalu jelaskan ciri-ciri dan juga contoh secara detail. Contohnya seperti ini ya anak-anak, kalian bisa tuliskan judul di atas perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari hewan ovipar ini yang pertama adalah daun telinganya tidak terlihat. Yang kedua, tidak memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga tidak menyusui. Ciri yang ketiga, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Dan ciri yang keempat, sebagian besar hewan ovipar ini berasal dari bangsa Aves atau unggas dan juga reptil atau hewan melata, meskipun tidak semuanya bertelur. Contoh dari hewan ovipar ini adalah hewan-hewan jenis unggas seperti ayam dan burung, serta hewan jenis reptil seperti penyu dan ular. Itulah perkembangbiakan hewan secara ovipar. Selanjutnya yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Ciri-ciri dari hewan vivipar ini adalah yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua sebagian besar berasal dari bangsa mamalia, yang ketiga hewan ini memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga mereka menyusui anaknya. Ciri keempat memiliki penutup tubuh berupa rambut, dan ciri kelima ketika di dalam kandungan embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Contoh dari hewan vivipar ini adalah hewan-hewan mamalia seperti sapi, kambing, kucing, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Hewan ovovivipar ini berkembang biak dengan dua cara ya, bertelur dan juga melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Lalu janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Nah, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Selanjutnya, ciri yang keempat, hewan ovovivipar ini tidak menyusui ya. Contoh hewan ovovivipar ini adalah diantaranya ikan pari, kadal, ikan gupi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah tadi perkembangbiakan hewan baik secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.